Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau mengumpulkan kami di sini, kami boleh sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau memberikan kami pengertian yang baru, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, mari kita katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh jemaat yang sudah mempercayakan saya boleh berbagi firman Tuhan di tempat ini. Ya, dan hari-hari ini kita sedang memperingati Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Karena itu saudara, ya, kita akan sama-sama belajar. Ini adalah satu kisah pertama kali ketika diawali dari Yesus terangkat naik ke sorga. Dan di sana dia menjanjikan seorang penolong. Dia berkata begini, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya tetap pakai masker ya Pak. Iya, Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6, ya, di sana judul perikopnya Yesus terangkat naik ke sorga. Ayat yang ke-6 kita baca bersama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi ketika Yesus itu mau terangkat naik ke sorga, banyak orang yang ada di sekelilingnya. Mereka bertanya begini, ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ternyata kerinduan orang-orang untuk Israel bisa dipulihkan itu sudah dari zaman dulu. Ya, jadi saudara, hari ini Israel sedang memanas atau apa, kita nggak usah ikut-ikutan lah, kita cukup berdoa, amin. Ya, nggak usah ikut-ikutan, kita cukup berdoa karena dari dulu pun sudah ditanyakan ini. Lalu Yesus menjawab kepada mereka tuh apa saudara? Ayat yang ke-7 ini menarik pertanyaan Yesus. Jawabnya, Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus menjawab kepada murid-muridnya, kalau pakai bahasa saya nih, bahasa yang sederhana, Yesus bilang gini, ndak usah kepo. Amin. Kamu tidak perlu tahu, bukan urusanmu. Enggak perlu kamu tahu, karena itu adalah waktu yang ditetapkan Bapa. Lalu bagianmu itu apa? Yesus berkata kepada mereka ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Yesus berkata kepada mereka, bagianmu itu ini loh. Terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kita diberikan kuasa untuk apa saudara? Baca bersama. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain Yesus bilang, kamu gak usah repot mikirin Israel dipulihkan. Bagianmu minta kuasa Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan diberikan kuasa untuk menjadi apa? Saksi Tuhan. Di mana pertama? Dimulai dari Yerusalem. Saudara, bagian kita hari-hari ini, mari kita berdoa biar Roh Kudus penuhi hidup kita, agar kita menjadi saksi bagi keluarga kita lebih dahulu. Ada banyak orang terlalu repot mikirin yang di luar. Ya, pengen jadi berkat buat bangsa-bangsa. Pengen jadi berkat buat Hong Kong, buat Bangkok, buat saudara. Hello, Tuhan mau pertama kali jadi dulu berkat di dalam rumah tanggamu. Sebagai suami, apakah engkau sudah menjadi suami yang menjadi imam di dalam keluarga? Sebagai istri, apakah engkau sudah menjadi istri yang menjadi berkat di dalam rumah tangga? Menjadi pohon anggur yang manis berbuah bagi suami dan anak-anak. Amin. Nggak usah muluk-muluk, ya. Nggak usah berpikir yang terlalu wow. Kita mulai start dulu dari dalam keluarga kita sendiri. Apakah kita sebagai anak, kita sudah menjadi anak yang berbuah di dalam keluarga?
Tuhan Yesus berkata, Allah Bapa berkata kepada jemaat, kepada orang-orang Israel di kitab Yehezkiel. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, engkau bernubuat bagi bangsa ini. Katakan kepada mereka, mereka itu seperti pohon anggur yang waktu mereka masih hidup aja, batangnya itu tidak berbuah. Batangnya tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Dan apalagi ketika dia sudah mati, dia cuma dibakar dan menjadi abu. Jadi pohon anggur yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus pun kepada murid-muridnya. Pohon itu kalau tidak berbuah, untuk apa? Selama engkau masih hidup saja, kata Tuhan, engkau sudah tidak berdampak apa-apa, apalagi kalau sudah mati. Saudara, kita diberikan Tuhan kesempatan hidup, ayo kita berdampak. Di dalam keluarga, jadilah suami yang membawa istri dan anak-anak kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kemarin ada seorang ibu yang konseling kepada saya, telepon, Bu, mau konseling Bu, kenapa akhir-akhir ini suami saya berubah? Berubah jadi apa? Aneh Bu, aneh. Pokoknya biasanya kita tiap weekend itu pergi satu keluarga, kita makan bareng. Sekarang nggak mau. Di rumah itu kerjaannya pegang HP terus. Bapak-bapak yang di sini tidak, amin. Tolong aminnya agak pede gitu ya. Bapak-bapak di sini tidak ya, pasti menjadi bapak-bapak yang luar biasa. Apalagi di rumah pegang HP terus, istrinya nggak dikasih tahu passwordnya. Ya, bertobat saudara. Ya, tidak ada yang perlu kita tutupi. Ini loh awal dari perselingkuhan terjadi itu kalau sudah mulai main tutup-tutupan. HP tidak perlu pakai password suami istri. Atau saling tahulah. Supaya tidak terbuka celah. Bapak-bapak ya istrinya tuh bilang gini. Masa Bu, saya tanya ibu sudah bicara sama suami? Sudah Bu. Terus dia bilang apa? Pokoknya saya di umur saya yang sekian, saya sudah gak mau diatur-atur oleh kamu dan anak-anak. Ini waktunya saya me time. Ada bapak-bapak ngomong kayak begitu. Kata istrinya begini, kayaknya dia puber kedua Bu. Ya, dia katanya ngomong mau me time. Ya saya tanya, Bu, Bapak keuangannya sudah mulai ini ya? Iya, memang kita sudah mulai diberkati. Hati-hati bapak-bapak, makanya saya selalu bilang uang itu harus saling tahu istri dengan suami, amin. Yang amin cuma ibu-ibu. Ya, ini juga untuk menjaga. Kenapa? Karena di luar sana banyak pelakor. Ya, waktu engkau masih miskin, yang dampingi itu istrimu bapak-bapak. Dari susah bersama membangun, ketika sudah diberkati, memang banyak pelakor yang mengincar. Ya, tapi hati-hati sekarang ini orang kehilangan logika dan akal sehat. Saya melayani hari-hari ini banyak rumah tangga yang bapak-bapak itu kena sama pelakor. Sampai udah beliin apartemen loh. Ya bayangkan istrinya aja gak pernah dibeliin apartemen loh, pelakor dibeliin. Akal sehatnya di mana coba? Ya apalagi sekarang sudah pakai dukun. Ya itu sekarang di luar saya banyak melayani sekarang. Bayangkan tiap tengah malam si bapak ini dipanggil saudara. Dia harus pergi dari rumah untuk temuin pelakor itu loh. Dia bilang saya heran Bu, tiap tengah malam di atas jam 2 itu saya kayak dipanggil. Datang ke sini, datang ke sini. Dan si bapak itu pergi, turun, bukain pagar, keluarin mobil, ditanya istrinya mau kemana? Bukan urusanmu. Saya bilang Pak, bapak itu sudah kena guna-guna. Di luar sana banyak loh. Saudara kalau tidak bertobat, hati-hati apalagi bapak-bapak. Makanya kalau kemana-mana itu ajak istri, amin. Aminnya tidak ikhlas lagi. Ya, harus itu. Istri itu adalah penolong yang ditempatkan Tuhan di sampingmu. Tapi istri saya itu pencemburu. Bawaannya curiga, ya iyalah namanya penjaga ya harus curiga.
Satpam di depan di satpam di rumah kita tuh kan, yang penjaga perumahan kan harus ada unsur kecurigaan. Kalau nggak ada unsur kecurigaan bahaya. Akhirnya saudara jatuh, kata istrinya, "Bu, kemarin pagi saya ajak ngomong suami saya, Pak, kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh berubah?" "Iya, emang kan ini waktu saya. Dan saya mau bilang ya sama kamu, kalaupun satu saat saya menikah lagi, itu bukan urusanmu." Ngeri loh hari-hari ini tuh rumah tangga digoncang, benar-benar orang yang tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Digoncang saudara. Iya, digoncang. Karena itu firman Tuhan bilang, ayo kita minta kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kita ini kesaksian di mana di rumah dulu. Percuma kita hebat di luar kalau di dalam rumah kita tidak bisa jadi berkat dan kesaksian. Mari kita menjadi teladan bagi anak, bagi suami, bagi istri. Supaya lewat hidup kita orang boleh melihat kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Roh Kudus memberikan kita kuasa menjadi saksi sampai di mana? Pertama di Yerusalem ya, lalu di Yudea, Samaria, sebarulah sampai ke ujung bumi. Ketika hidup kita sudah berdampak, maka bagi Tuhan itu nggak ada perkara yang mustahil. Dia bisa buka semua pintu-pintu agar kita bisa menjadi dampak yang lebih besar lagi. Saya bilang sama anak-anak saya beberapa waktu yang lalu, Mami kalau mati, satu saat Tuhan panggil Mami mati, khotbah-khotbahnya Mami masih bisa memberkati banyak orang. Ada sesuatu yang bisa saya wariskan, ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan bagi orang yang setelah kita nanti mereka masih hidup. Mari kita merenung saudara, hidup ini singkat. Alkitab bilang 70 tahun, kalau lama pun 80, tetapi kebanggaannya sakit penyakit. Mari kita merenung, kalau kita mati, apa yang akan orang ingat tentang hidup kita? Mari kita minta Roh Kudus memberikan kita kekuasa dan kekuatan. Kenapa saudara? Kita bicara tentang kematian. Hari-hari ini tuh kan kematian rasanya berada sangat dekat dengan hidup kita. Saya yakin dan percaya, mari kita tidak usah bertanya. Yesus menjawab kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya, kapan Israel dipulihkan? Tuhan bilang, tidak usah tahu, tidak usah cari tahu, itu bukan urusanmu. Ada begitu banyak orang yang datang kepada saya bertanya, Bu, kapan virus ini selesai? Masa sampai 5-6 tahun ke depan kita masih terus begini, kapan selesainya? Saya bilang, tidak usah kepo, bukan urusanmu, ini urusan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan semua seizin Tuhan. Berarti kalau ini terjadi berarti Tuhan izinkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berhentilah bertanya kapan ini selesai. Tuhan, aku mau ambil bagian. Selama aku diberi kesempatan hidup, aku mau berdampak Tuhan. Kita berpacu dengan waktu. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Ya, yang namanya virus ini sekarang sudah tidak jadi jaminan tua muda. Dulu kita pikir kalau yang tua kena pasti dia yang mati. Ya, saya punya teman saudara, adiknya, kakaknya kena, mamahnya kena. Mamanya umur 83, adiknya umur 50. Secara logika kita, kalau kita dengar ada yang kena corona 83 sama 50, yang mati yang mana? Langsung kita ngomong, wah yang 80 habis ini jaga-jaga nih pasti lewat. Saudara tahu mamanya 83 gak kenapa-kenapa, anaknya 50 tahun meninggal. Karena itu kalau kita bicara tentang kematian, tolong di sini yang masih muda-muda jangan cari yang rambut putih. Lalu Anda bilang kayaknya dia duluan. Mati gak tunggu harus tua. Saat ini kita lihat, ya ada seorang yang lagi dipakai Tuhan, masih umur 30-an dipanggil Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan waktunya kita. Bagian kita, yuk kita hidup jadi saksi yuk. Sebagai suami jadilah suami yang benar dalam rumah tanggamu. Sebagai istri jadilah istri yang benar dalam rumah tanggamu. Sebagai anak-anak muda di sini saya lihat banyak. Jangan menjadi beban bagi orang tuamu. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tua datang kepada saya, Bu, saya stres dengan anak saya. Enggak bisa lagi dibilangin, Bu. Dia pacaran sembarangan, saya ngomong, saya dilawan, bahkan dia ancam kalau dia dilarang, dia akan pergi dari rumah. Umur 14 tahun, pergi sama pacarnya, gak pulang berbulan-bulan. Ibunya bilang, saya Bu kecewa sama anak saya. Di hari tua saya, kenapa saya harus bersedih memikirkan anak? Dengar anak muda, engkau harus menjadi anak yang menjadi saksi di tengah keluargamu.
Jangan cuma hebat di gereja, tapi kita jadi orang-orang yang menjadi kesaksian di dalam keluarga. Saya bilang sama ibu itu, Bu, gak usah terlalu pusing dengan anak. Kita memang harus bergumul. Saya tahu ibu berdoa, tapi ingat Bu, kita gak bisa ubah dia, hanya Tuhan. Dan setiap orang itu pasti akan berproses pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ibu cukup ingetin firman, selebihnya biar dia yang membayar harga. Istri gak bisa gandeng suami ke sorga, suami juga tidak bisa gandeng istri, anak gak bisa gandeng orang tua. Pada akhirnya kita semua akan berdiri secara pribadi-pribadi untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ibunya kemarin ngomong, apa yang harus saya lakukan Bu Debbie? Dia udah bilang kalau dia menikah lagi itu bukan urusan kamu. Saya bilang, Bu, yang ibu bisa lakukan sekarang hanya berdoa. Berpuasa bagi suami ibu. Iya, saya sudah berdoa terus. Ibu doanya sekarang begini, Tuhan hajar suamiku dengan caramu Tuhan, supaya dia bertobat. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, kalau suamimu macam-macam, doa Tuhan hajar suamiku. Amin ibu-ibu. Biar bapak-bapaknya takut. Lalu ada suami yang WA ke saya, Bu Debbie, saya balas iya. Ibu itu sesat ya, kenapa? Masa ibu ngajarin istri saya doa supaya Tuhan hajar saya dengan cara Tuhan? Saya bilang salahnya di mana Pak? Alkitab berkata Tuhan itu menghajar orang yang dikasihi dan dianggapnya sebagai anak. Bapak jangan terlalu pede dulu, belum tentu Tuhan mau hajar Bapak. Hello? Cuma orang yang dia anggap anak, yang dikasihinya itu yang dihajar. Kalau orang hatinya sudah bebal, terus hidup dalam dosa, maaf Tuhan juga gak mau ajar, biarin aja tiba-tiba binasa. Makanya saya mau bilang sama Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tinggalkan dosamu, bertobat. Kita gak pernah tahu umur kita sampai kapan. Iya, kalau Tuhan masih hajar kita, masih bersyukur. Ya, kemarin ada seorang bapak yang berselingkuh. Dia hubungi saya, Bu Debbie, saya mau ketemu ibu. Kenapa? Saya nonton khotbah, ibu saya jadi takut Bu. Saya mau bertobat ibu. Oke, kita ketemu di mana? Ajak istri bapak, kita ketemu bertiga. Ketemu. Dulu saya ini perokok berat Bu. Istri saya berdoa supaya saya berhenti merokok. Tiba-tiba saya kena serangan jantung. Akhirnya dipasang ring. Karena cara itulah akhirnya saya berhenti merokok. Nah sekarang saya selingkuh Bu. Istri saya sudah berdoa. Saya bilang jangan tunggu Pak, Tuhan cabut jantungmu, malah mati loh. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, bertobat. Apa yang harus saya lakukan sekarang ibu? Blok nomor pelakor itu. Tapi dia tahu nomor saya, ganti nomor Bapak kalau perlu. Jangan main-main dengan dosa saudara. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau dia sudah tidak mengasihi kita, gak dihajar. Ada orang dosa-dosa aja tiba-tiba mati. Tapi kalau hari ini Tuhan masih menghajar kita, saya percaya virus ini adalah bagian dari teguran Tuhan untuk semua umat manusia. Supaya apa? Kita berbalik dan bertobat kembali kepada Dia. Amin. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup menjadi saksi. Saudara, akhirnya makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu pergi dulu untuk melayani sebelum kamu tunggu dan mengalami kuasa Roh Kudus itu turun atas hidupmu. Sehingga kita tahu akhirnya di peristiwa Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, rasul-rasul diberikan karunia, mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru. Orang semua tercengang melihat kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita. Dan akhirnya terjadi banyak mujizat. Lalu ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata setelah hari Pentakosta itu, Petrus mulai dengan lantang berkhotbah. Waktu Roh Kudus turun ke atasnya, siapa Petrus sebelumnya? Dia adalah seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus ditangkap, dibunuh, ditanya, kamu juga anak buahnya kan? Saya sering lihat loh kamu sama-sama dia. Petrus bilang, enggak, saya enggak kenal dia, sumpah saya enggak kenal. Akhirnya sampai dia menyangkal yang 3 kali, lalu ayam berkokok, teringatlah Petrus akan apa yang Yesus katakan. Tetapi ketika Roh Kudus penuhi Petrus saudara, dia mulai berkhotbah. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 berkata begini.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Petrus mulai mengingatkan. Petrus berkata, ingat, ini adalah penggenapan dari kitab Yoel, di mana dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas anak-anak muda, teruna-teruna, orang tua akan dapat mimpi. Kamu harus bertobat, kata Petrus, dan serahkan dirimu untuk dibaptis agar engkau menerima pengampunan dosa dan supaya Roh Kudus bisa turun ke atasmu. Lalu Petrus berkhotbah, ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri apa? Dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa dalam satu hari. Wow. Waktu saya membaca ayat ini saya terbakar hati saya. Kenapa saudara? Petrus sekali khotbah 3.000 yang bertobat. Zaman sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung satu yang tobat. Tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Karena itu, pemberitaan firman tanpa pengurapan Roh Kudus hanya akan menjadi ceramah yang tidak ada kuasa apa-apa. Pemimpin pujian, engkau nyanyi tanpa pengurapan Roh Kudus, lebih bagus dengar dangdut di luar sana. Pemain musik tanpa pengurapan Roh Kudus, engkau tidak akan bisa berdampak dan menjamah sampai ke roh seseorang. Apa yang membuat semua menjadi berbeda? Ketika ada Roh Kudus yang mengurapi saudara dan saya. Kita butuh Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan dengan pengurapan Roh Kudus itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Saya mengucap syukur hari-hari ini. Terus WA masuk ke HP saya, orang-orang bertobat. Kemarin ada seorang homoseksual yang menghubungi saya, Bu, saya mau bertobat, Bu. Sejak 9 tahun saya sudah terikat dengan dosa homoseksual. Kemarin saya mendengar khotbah ibu, saya menangis dan saya harus mengakui dosa ini. Tolong saya, Bu, saya mau bertobat. Seorang lesbi datang mengaku, Bu, saya mau mengaku, Bu. Saudara, saya melayani, ada seorang ibu. Pertama dia bilang gini sama saya, Bu, saya dengerin khotbah ibu dan saya tergerak untuk ngomong ke ibu, saya berselingkuh. Dan itu terjadi sudah 7 tahun. Saya tanya, suami ibu tahu? Enggak. Kenapa bisa dia enggak tahu? Ibu sudah 7 tahun berselingkuh. Iya, Bu. Karena pacar saya itu teman kantor saya, seorang wanita. Ngeri ya, ngeri. Seorang ibu rumah tangga yang kepahitan dengan suaminya. Dia bilang, selama saya menikah suami saya tuh kasar, gak pernah kasih saya duit. Dia suruh saya cari kerja sendiri, cari duit sendiri. Seringkali saya dipukulin, lalu saya kepahitan sama suami saya. Ketika saya bekerja, Bu, di kantor, ada seorang wanita yang membelai saya, Bu. Dan akhirnya saya jatuh. Dan mereka berselingkuh sebagai pasangan lesbi. 7 tahun. Enggak ketahuan. Tapi dia bilang, saya dengar khotbah ibu. Saya mau bertobat, Bu. Saya tahu apa yang saya lakukan ini enggak benar. Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus yang menjamah. Saudara, hari-hari ini ya dosa bekerja begitu luar biasa. Homoseksual, lesbian terjadi. Tidak ada pembenaran apapun yang bisa membuat kita terus bertahan dalam dosa itu. Waktu kita mau sungguh-sungguh terima Tuhan, gak ada yang mustahil, Tuhan sanggup. Dia bertanya kepada saya, Bu, tapi menurut sebagian orang katanya homoseksual tidak bisa disembuhkan. Saya bilang bisa. Bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan menciptakan hanya 2, laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Kamu minta kuasa Tuhan sekarang. Beberapa saya sudah melayani beberapa homoseksual dan mereka mulai kasih laporan, Bu, saya sudah benar-benar hari-hari ini sudah 1 bulan saya sudah lepas, ada yang sudah 2 bulan saya sudah lepas. Ya, mereka ngomong, saudara, ya bahkan beberapa lesbi juga sudah mengaku kepada saya. Dan sekarang itu tampang-tampang lesbi itu bukan cowok cewek yang gagah perkasa rambut pendek kayak saya begini, enggak loh. Saya ini walaupun begini, saya ini wanita tulen. Ya. Soalnya dulu pernah ada bapak-bapak WA ke saya, Bu Debi, dulu saya suka dengar khotbah ibu tetapi sekarang tidak lagi. Saya dimarahin istri saya. Kenapa?
Kata istri saya begini, jangan lagi kamu dengar-dengar itu khotbahnya Debbie Basir, dia itu transgender. Astagfirullah. Oh Tuhan tolong saya. Saya bilang, bapak saya bisa tuntut loh, saya melahirkan 3 anak loh itu. Kalau saya transgender gak bisa melahirkan loh Pak. Kenapa Bapak bisa menyimpulkan saya transgender? Istri saya pernah lihat katanya kesaksian ibu di YouTube. Jadi saudara, saya ini wawancarain Jonathan Tan yang transgender dari laki-laki jadi perempuan. Suami saya bikin judul di YouTube itu Debbie Basir transgender bertobat. Makanya hati-hati sama judul loh. Orangnya ndak denger isinya, dia cuma baca lewat begitu di berandanya Debbie Basir transgender bertobat. Astagfirullah saudara. Ya. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang akan menginsyafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya bersyukur orang bertobat saudara. Pengakuan dosa tidak gampang loh membuat orang mengaku dosa. Tidak mudah. Saya melayani hari-hari ini semua pengakuan dosa. Saya mau bertobat, Bu, saya mau bertobat, Bu, saya mau bertobat. Lalu firman Tuhan berkata akhirnya bertambah sekitar 3.000 jiwa mereka. Tiap hari mereka berkumpul bersama memecahkan roti. Petrus seorang yang menyangkal Yesus tanpa pengurapan Roh Kudus. Tapi ketika dia diurapi Roh Kudus, dia memberitakan tentang siapa Yesus. Sampai akhirnya kita tahu bersama Thomas. Dia seorang rasul yang pernah berkata ketika teman-temannya ngomong, Thomas, tadi Yesus menampakkan diri kepada kami, tapi kamu gak ada Thomas, benar-benar Yesus hidup. Thomas bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau tidak dengan mataku sendiri melihat dan tanganku kucucukkan ke lambungnya yang berlubang itu. Tetapi ketika Thomas dipenuhi Roh Kudus, dia gak pernah bimbang lagi saudara. Dia menjadi seorang rasul yang masuk sampai ke negara-negara non-Kristen. Dia masuk saudara ke Syria, ke India, dia mendirikan gereja sampai akhirnya mereka dibunuh. Ketika ada Roh Kudus, kita gak takut akan apapun lagi. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan bagi orang yang hidup percaya kepada Kristus. Jangan takut mati saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang takut akan kematian. Dan Yesus sudah berkata di akhir zaman engkau akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Belum selesai Corona part 1, sudah datang Corona part 2. Saya terima WA varian baru. Bermultiplikasi. Corona semakin kuat, saya balas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mau virus berubah sehebat apa, kuasa Tuhan itu tetap sama. Mari kita pegang iman kita. Di saat dunia bergoncang, ketakutan datang menghimpit, Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya. Amin. Kita harus sampai di satu level berkata, Tuhan bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Kita gak pernah tahu siapa yang akan duluan kita dipanggil menghadap Tuhan, tapi kematian bagi orang yang percaya adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak yang sudah siap mati di sini? Yang udah siap? Yang belum siap? Yang bingung? Ya, jangan bingung saudara. Mari kita persiapkan hidup. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Hidup kudus. Kejar perkenanan Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi kita. Buang segala kepahitan yang dapat menghalangi kita untuk mencapai perkenanan Tuhan. Mari kita bebaskan semua hal yang tidak bisa membawa kita kepada pengurapan Roh Kudus, kita buang. Petrus berkata, ya kalau kita lihat Petrus berkata kepada mereka jemaat yang pada waktu itu ada, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemarin ya saya dan suami kita baptis 2 jiwa. Tadinya istrinya WA ke saya, Bu Debbie, saya dan suami adalah pendengar setia.
dari khotbah-khotbah ibu di YouTube. Jadi saya dan suami memutuskan untuk kami mau dibaptis, Bu. Lalu saya bilang oke, ya nanti coba saya atur semuanya. Begitu hari Kamis istrinya WA saya karena baptisnya Sabtu. Istrinya WA saya, Bu, suami saya mundur. Nggak jadi baptis. Kenapa? Masih banyak pertimbangan. Hari Jumat saya WA lagi, gimana Bu? Saya bisa telepon nggak sama suami ibu? Saya mau ngomong. Nggak mau, Bu. Saya sudah bilang Bu Debbie mau telepon, mau ngomong soal baptisan. Nggak mau. Saya pokoknya saya sudah menetapkan hati saya nggak mau baptis. Kamu aja yang baptis. Saya hari Jumat malam habis saya syuting, mesbah doa, saya merenung. Apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau bukan karena Roh Kudus nggak mungkin orang ini bisa dijamah. Saya cari ayat-ayat tentang baptisan, saya rekam di rekaman suara. Saya bilang, baptisan itu adalah soal penyerahan diri. Termasuk ayat ini saya rekam sebentar di rekaman voice. Saya bilang, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Lalu saya cuma sampaikan di situ, apakah kamu membutuhkan pengampunan dosa? Kalau kamu tidak membutuhkan pengampunan dosa, tidak usah baptis. Tapi masih ada kesempatan berpikir malam ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Roh Kudus bisa memenuhi hidupmu. Saya kirim beberapa pesan suara. Kemarin pagi istrinya WA saya, Bu, puji Tuhan. Kenapa? Suami saya akhirnya mau nanti sore kami berdua sama-sama dibaptis. Wow. Saya senang saudara, puji Tuhan. Roh Kudus bekerja. Hari-hari ini begitu banyak orang datang, Bu, saya mau menyerahkan diri dibaptis. Bu, saya mau menerima Tuhan. Saya mau, Bu, saya mau. Saudara, jangan sampai kita yang sudah Kristen dari awal, jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, kata Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Kalau ada hari ini di antara saudara yang belum dibaptis, ambil keputusan. Jangan keraskan hatimu, Tuhan aku mau baptis. Ya, baptis yang seperti apa? Firman Tuhan berkata, biarlah engkau menjadi satu iman, satu roh, satu baptisan. Di Alkitab ada satu baptisan. Dan baptisan yang seperti apa? Tentunya kita mau meneladani Yesus. Yesus masuk ke dalam air dan ketika dia keluar dari dalam air, Roh Kudus seperti burung merpati turun dan ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Mari jangan kita keraskan hati kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Kita menghormati Roh Kudus yang ada di tengah kita. Kita menaikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Mengalir di dalam hidup kami Roh Kudus, kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Karena itu Tuhan kami mau membuka hati bagi jamahan-Mu dalam hidup kami. Ini roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Tuhan.